Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Republik Investor, semoga selalu dalam keadaan sehat. Balik lagi bersama channel Republik Investor dan kembali lagi bersama saya Aditya Rizky Bahari untuk membahas isu-isu terkini terkait dengan perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan yang mungkin kemarin kita sedang mengalami euforia lah ya, euforia beberapa atlet kita memenangkan perlombaan gitu ya, memenangkan perlombaan di Olimpiade Tokyo ya, di Jepang gitu ya. Jadi atas kemenangan itu ada yang mendapatkan emas ya, seperti yang kita ketahui, Grecia Poli, dan partnernya siapa itu saya nggak tahu gitu ya. Kemudian ada siapa yang angkat besi gitu ya. Kemudian ada Ginting itu kalau nggak salah dapat perunggu ya. Kalau nggak salah juga untuk hadiah-hadiahnya, untuk yang dapat emas Grecia Poli itu dapat 5 miliar ya kalau nggak salah. Kemudian kalau perunggu dapat 3 miliar, kalau perak dapat 3 miliar, kalau perunggu itu dapat 1 miliar. Nah, hadiah ini kerap menjadi daya tarik suatu kegiatan gitu ya, atau ajang perlombaan. Dan biasanya hadiah ini memberikan hadiah ini bisa juga berbentuk semacam sistem undian gitu loh. Jadi ketika teman-teman belanja biasanya ya di supermarket, kemudian dapat kupon, kemudian suruh menulis nama, nomor NIK dan nomor HP, kemudian dimasukkan ke dalam kotak dan dapat hadiah, misalkan dapat hadiah motor, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih atas pelakuan pajak atas undian dan juga dari hadiah yang diperoleh setelah memenangkan perlombaan? Itu jelas berbeda ya. Jadi hadiah sebagai objek PPH atau pajak penghasilan itu mengacu pada pasal 4 ya teman-teman, di ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH. Di mana mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima. Jadi kan kalau hadiah itu baik itu mau undian mau perlombaan pasti kan itu termasuk dalam tambahan kemampuan ekonomis kita ya, walaupun ada yang misalkan berbentuk barang ataupun uang tunai gitu ya teman-teman semua. Jadi jika hadiah undian nih teman-teman itu akan dikenakan PPh final gitu ya, dengan tarif 25% dari jumlah bruto atau nilai hadiah undian. Jadi misalkan tadi ya, contohnya ketika teman-teman masukin kupon gitu ya di supermarket, kemudian teman-teman dapat uang tunai 5 juta, maka akan langsung dipotong pajak 25%. Gitu ya. Nah, kemudian ketika hadiah undian yaitu hadiah dengan nama dalam bentuk apapun tadi ya, bisa berupa uang, bisa berupa barang dan lain sebagainya. Kemudian kedua, hadiah yang diberikan kepada yang tadi ya melalui suatu perlombaan. Kemudian jika tadi ya hadiah yang diberikan dalam perlombaan itu akan dikenakan PPh yang tidak bersifat final, beda dengan tadi undian ya. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku tergantung siapa yang menerimanya. Kayak kemarin Grecia Poli berarti termasuk kategori orang pribadi gitu ya. Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi, jadi pajak penghasilan yang diterima di dalam negeri tadi, maka dikenakan PPh 21 teman-teman, sebesar tarif pasal 17 dari penghasilan bruto. Jadi ketika kemarin Grecia Poli dapat 5M, berarti ya langsung kali pasal 17, tarif pasal 17 gitu teman-teman, dari penghasilan 5M-nya. 5M kita ketahui kan ada 5% gitu ya. 5% coba kita buka Excel ya. Kita
pengen tahu nih pajaknya si Gracia Poli yang kemarin dapat emas itu berapa nih pajaknya gitu ya. 5M. Kita coba buka ya. Ini 5%. 5% itu batas layarnya adalah 50 juta ya teman-teman. Kemudian 5 kali 15%, 200 juta kali gitu ya. Kemudian ada 25% kali 500 125 dan 30% itu adalah sisanya. Otomatis sisanya 5M dikurang 750 juta adalah 4250,25M. Jadi pajaknya 1,425.500 teman-teman. Jadi itu yang akan dikenakan pajak ya dari penghasilan 5M yang diterima oleh para atlet kita ya. Kemudian apabila penerima penghasilannya tadi ya itu adalah orang pribadi atau wajib pajak luar negeri, itu akan dikenakan PPh pasal 26 gitu teman-teman, sebesar 20% dari penghasilan bruto. Kemudian kalau perusahaan gitu ya, kalau perusahaan atau wajib pajak badan yang menerima hadiah tersebut, itu pemotongannya berdasarkan PPh pasal 23 gitu ya, sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto gitu ya. Namun pemotongan PPh atas hadiah ini nggak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang gitu teman, atau jasa yang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi, dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Nah, contoh perhitungannya nanti mungkin akan kita bahas di next kesempatan. Itu aturannya di Per 11 tahun 2015. Dan juga mungkin saya akan menyinggung sedikit terkait dengan misalkan ada bank nih, memberikan hadiah ke semua nasabah, dan juga bank memberikan hadiah kepada nasabah-nasabah yang minimal tabungannya di atas 1M. Nah, itu ketentuannya juga beda tuh, teman-teman. Nanti akan kita bahas di next video. Untuk kali ini cukup penjelasan dari saya. Jika ada request materi yang akan kita bahas, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar ataupun direct message ke Instagram kami di Republik Investor. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.